Apakah kita harus trading forex setiap hari? Halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan saya, Suendi Simanjuntak. Saya akan bahas tema ini ya, yaitu tema ini penting banget karena seringkali ditanyakan oleh para member di satu komunitas atau grup-grup ya, yang biasanya memang trader pemula. Nah, sebelum saya bahas, oke, jangan lupa like dulu, subscribe dulu YouTube channel ini, dan aktifkan atau klik tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru yang diupload di YouTube channel ini. Oke Sobat Traders, dalam dunia forex ada satu hal yang memang sering terjadi, yaitu market yang berubah-ubah dan si trader ada dalam kondisi di mana sepertinya seolah-olah dituntut untuk melakukan transaksi demi mencari profit. Baik trader profesional, trader pemula, pasti pernah ngalamin yang namanya sulit memprediksi pergerakan market atau market lagi sulit diprediksi. Dan sistem trading yang dia buat atau yang sudah di setup tidak memberikan signal untuk entry atau open posisi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dalam kondisi tersebut kita tetap transaksi atau tetap entry? Nah, ini dia yang menjadi permasalahannya. Nah, Sobat Traders, sebagai trader kita sepertinya kayak dituntut gitu ya, atau ada keinginan untuk selalu entry atau open posisi setiap kita berada di depan monitor atau kita sedang melihat chart gitu ya. Itu sih kayaknya wajar ya, mungkin semua juga bisa mengalami itu. Nah, masalahnya adalah Sobat Traders, itu bisa jadi bahaya atau bisa jadi satu bumerang nih. Kenapa? Karena kalau kita misalnya seperti kayak dibujuk atau diharuskan untuk entry terus ya, sementara sistem trading kita tidak memberikan signal untuk open posisi, itu bisa membuat kita mengalami loss ya, karena probabilitas untuk kita trading sepertinya tidak bagus. Nah Sobat Traders, jadi baiknya bagaimana? Mari kita disiplin untuk kita mengikuti rules ataupun sistem trading yang sudah kita set up. Ya. Nah, kalau misalnya sistem tradingnya tidak memberikan signal untuk entry, bisa saja kita tidak trading atau no entry pada hari itu. Gitu ya, daripada kita memaksakan diri dengan probabilitas yang kecil, akhirnya kita mengalami loss. Oke Sobat Traders, bicara mengenai sistem trading tadi, sistem trading itu bisa saja dibuat secara otomatis ya. Ada trader yang misalnya mampu membuat sistem trading otomatis. Dia menjalankan rules-rulesnya, lalu bisa bikin alert sehingga si tradernya tahu ya, oh ada apa nih ya, ada signal dan segala macam. Tapi kalau konvensional, misalnya ini bisa kita sebut coret-coretan si trader. Misalnya ya di monitornya coret-coret, misalnya arahnya kemana, trennya apa, naik turun. Lalu ketika harga misalnya lagi naik, harga kira-kira mau mencari area support atau demand ya, kita identifikasi area demand atau support. Atau ketika lagi trennya lagi naik atau harga lagi bergerak naik, kita cari atau di mana area resistennya atau area supply-nya. Oke Sobat Traders, nah ini sebagai contoh ya, kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini saya sudah mencoba untuk membuat setup ataupun mencoret-coret ya. Ini tren lagi turun dan saya sudah membuat satu area di mana area support atau area demand. Nah, ketika harga misalnya nih tidak kena ke area support atau demand tersebut, bisa saja saya tidak entry karena tidak sesuai dengan rules saya ya. Lalu misalnya ketika harga sudah masuki ke area support atau area demand, maka saya tunggu dulu, wait and see. Apakah harga akan terjadi penembusan ya, break support, atau harga ada bouncing ya, reversal dan siap-siap untuk balik naik. Nah, pentingnya untuk kita menunggu konfirmasi karena kalau misalnya ternyata harga berbalik naik, siap-siap untuk open posisi buy dan probabilitasnya cukup tinggi. Ya, Sobat Traders. Nah, gambar berikutnya ini adalah ketika lagi tren naik, arah naik. Saya identifikasi area
supply atau area resistennya yang biasanya kemungkinan akan diuji ketika harga lagi naik gitu ya. Tapi kalau harga naik tidak sampai ke area supply ataupun resisten tersebut, bisa saja saya no entry gitu ya, karena tidak sesuai dengan rules saya. Nah, bagaimana ketika harga masuk ke area supply ya, ke area resisten? Saya tunggu lagi, wait and see lagi. Apakah harga akan terjadi penembusan break supply atau break resisten? Saya bisa buy ya. Tapi kalau misalnya ternyata candle-nya adalah candle rejection ya, bagaimana terjadi rejection dari atas lalu siap-siap untuk reversal, maka saya bersiap-siap untuk open posisi sell. Nah, sobat trader, ya jadi kita coba untuk disiplin menjalankan atau mengikuti rules atau sistem trading yang sudah kita buat sendiri. Ya, jadi sesimpel itu ya. Kalau misalnya sistem trading kita tidak menunjukkan untuk entry posisi, kita tidak usah memaksakan diri. Oke sobat traders, dengan kita disiplin, kita juga bisa menjadi lebih untuk mengatur emosi kita, dan kita bisa mengatur juga balance kita, dan kita juga tidak menjadi FOMO ya sobat traders. Oke sobat traders, mari kita menjadi trader yang disiplin dengan sistem trading, dan semoga kita bisa meraih profit. Oke sobat traders, kalau belum punya real account ya, saya mengajak untuk membuka real account di broker lokal. Kenapa broker lokal? Karena punya legalitas ya, dijamin aman, anggota bursa, ada pengawasan dari regulator ya, dan Java Global memberikan support-support yang dibutuhkan oleh para trader. WD-nya lancar, cepat, dan ada edukasi yang kalian butuhkan. Oke, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Salam profit.